Desa Kampung Tugul Ametung adalah sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa. Dikenal oleh penduduk setempat karena mitos dan cerita rakyatnya. Di desa ini ada sebuah cerita yang sering dituturkan oleh orang tua tentang pesugihan. Sebuah cara untuk mendapatkan kekayaan dengan perjanjian yang menyeramkan dengan makhluk halus. Kita kisahkan seorang pemuda yang bernama Arif sedang terdesak hutang yang begitu besar. Tiba di desa ini setelah mendengar bisik-bisik tentang pesugihan yang dapat mengubah nasibnya. Arif yang mulai putus asa tak sabar ingin mencari cara cepat dengan mengatasi masalah keuangannya. Dia berusaha mendatangi seorang yang sudah cukup berumur untuk mencari bagaimana caranya untuk melakukan pesugihan tersebut dan menggali informasi tentang kuncen di tengah hutan yang akan memberikan jalan menuju kekayaan. Warga tua itu memperingatkan Arif bahwa kekayaan datang dengan harga yang sangat tinggi. Lalu Ari mencoba mencari petunjuk tentang lokasi hutan yang disebutkan. Di sepanjang jalan, dia bertemu dengan penduduk yang seakan menghindari untuk berbicara dengan jelas. Mereka hanya memberikan pandangan penuh keraguan dan ketakutan saat mendengar niat Arif untuk mencari pesugihan. Di pasar, ia mendengar cerita lain tentang orang-orang yang sebelumnya pernah mengunjungi hutan itu. Namun ia tak pernah kembali dengan utuh, baik jiwa maupun raganya. Sampai akhirnya Arif mendapati informasi yang lebih jelas tentang tempat itu dan ia memutuskan untuk berangkat malam itu juga. Ia tidak peduli dengan peringatan yang diterima, karena nafsu dan desakan hidup telah membuatnya buta terhadap bahaya. Lalu Arif memasuki hutan yang lebat, penuh dengan suara-suara asing, desiran angin, jeritan binatang malam, dan suara-suara yang membuat bulu kuduk merinding, menghantui setiap langkahnya. Hutan ini tampaknya sangat berbeda dengan hutan-hutan lainnya. Pohon-pohonnya seperti menunduk, seolah mengawasi Arif yang sedang masuk ke dalamnya. Tiba-tiba, Arif melihat sebuah cahaya redup dari kejauhan. Semakin mendekat, ia menemukan sebuah gubuk tua yang sangat terpencil. Di sana, ia bertemu dengan kuncen Roni, seorang lelaki tua dengan mata yang tampak menembus jiwa. Roni memandang Arif dengan senyuman yang mengerikan. Namun dengan suara yang lembut, ia mengundang Arif untuk duduk dan melakukan ritual seperti yang Arif inginkan. Lalu sang kuncen mulai menjelaskan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam perjanjian pesugihan tersebut. Arif diminta untuk mengangkat tangannya dan mengucapkan mantra-mantra tertentu. Namun, ketika ia mulai mengucapkan kata-kata itu, udara menjadi sangat berat dan bau amis darah mulai mengurai. Tanah di bawah mulai bergetar, dan Arif merasa seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menyentuhnya dan mulai seperti menarik dan menghisap badannya ke dalam tanah. Dan tiba-tiba dari tanah muncul makhluk-makhluk mengerikan dengan wajah tanpa mata dan tubuh hitam legam. Mereka mulai mengelilingi Arif, mengingatkan dirinya akan harga yang harus dibayar atas kekayaan yang dia minta.
Dan sang kuncen pun memberitahunya bahwa dia sudah terikat perjanjian. Dan kini Arif harus menerima konsekuensinya, nyawa atau kutukan abadi. Arif mencoba melawan rasa takutnya. Namun tubuhnya terasa semakin berat dan terhisap ke dalam tanah. Makhluk itu mulai menggigit lehernya. Dan Arif merasa hidupnya perlahan-lahan diambil. Dalam kepanikan, Arif berusaha lari. Tetapi kakinya seolah tertanam dan tubuhnya hanyut dalam kegelapan. Dan keesokan harinya, Arif terbangun di sebuah tempat yang aneh. Kembali ke gubuk seorang kuncen, dan dia bingung. Semua terasa seperti mimpi, namun tatapan kuncen itu mengisyaratkan bahwa semuanya benar-benar terjadi. Dan dia pun merasa ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Meskipun ia masih hidup, ia merasa seolah-olah dirinya telah berubah. Dan kuncen itu memberitahunya bahwa ia kini telah menjadi bagian dari mereka yang terperangkap di dalam kutukan pesugihan. Arif telah mendapatkan kekayaan yang ia inginkan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Ia kini hidup di antara yang mati, terjebak dalam dunia yang penuh kegelapan. Di luar gubuk, suara-suara misterius itu terdengar, masih sangat terdengar jelas. Arif melihat bayangan-bayangan yang menyeramkan bergerak di dalam hutan, menandakan bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Dan kuncen pun memberitahunya bahwa setiap orang yang datang untuk pesugihan akan kembali sebagai makhluk yang tak hidup sepenuhnya. Mereka menjadi roh yang terikat dan menunggu giliran untuk dimangsa berikutnya. Seiring berjalannya waktu, Arif mulai menyadari bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Ia mulai melihat sosok-sosok lain yang terperangkap di dalam kutukan yang sama. Mereka adalah orang-orang yang dulu seperti dirinya, yang datang untuk pesugihan dan kini terperangkap di dalam dunia yang sangat gelap. Arif berbicara dengan salah satu hantu yang mengenalnya. Hantu itu memberi peringatan, mengatakan bahwa mereka harus menunggu sampai ada orang baru yang datang dan bersedia untuk mengikat perjanjian. Arif merasakan ketakutan yang mendalam, namun ia sadar bahwa ia tak bisa kembali. Ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya sekarang adalah bagian dari kutukan itu. Suara-suara di dalam hutan semakin terdengar, menunggu siapa yang akan menjadi mangsa berikutnya. Arif yang kini menjadi bagian dari para roh yang terperangkap di dalam kutukan pesugihan. Wajahnya yang dulu penuh harap kini berubah menjadi kosong dan menyeramkan. Desas-desus mengenai Arif menyebar di kampung Tunggul Ametung. Namun, tak ada satupun yang berani mencari tahu lebih jauh. Mereka hanya mendengar suara-suara aneh di dalam hutan. Dan ketika malam datang, tak ada lagi yang berani melewati jalan itu. Kampung Tunggul Ametung pun tetap menjadi tempat yang penuh misteri, dengan kisah pesugihan yang tak pernah berakhir.